Ya, semangat pagi semuanya. Saya akan tambahi pembahasan yang soal HOTS. Kemarin kita sudah bahas soal tentang logaritma ya. Ini tentang logaritma. Di sini ada soal log UN, log bla 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 bla. Wah, panjang sekali ya. Jadi 1 menit gak mungkin ini ya. Tapi kalau pakai penalaran sangat mungkin sekali ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memahami dengan baik? Kita berhitung logaritma ya. Kita coba latihan ngitung logaritma ya. Di sini 5. Baik. Nah, terkait dengan logaritma di sini ada beberapa sifat yang harus Anda kuasai ya. Sifat yang pertama di dalam logaritma yang wajib Anda ketahui adalah kalau ada tulisan ya A log X ditambah dengan A logaritma Y, maka ini akan menghasilkan A logaritma X dikali dengan Y. Jadi kalau penjumlahan akan berubah menjadi perkalian ya. Nah, tetapi kalau nanti bentuknya adalah pengurangan, sekali lagi, kalau bentuknya pengurangan maka akan mengakibatkan A log X per Y. Jadi pengurangan menjadi bentuk pembagian. Nah, kemudian kalau ada tulisan A log X pangkat N, maka boleh turun ya. N-nya boleh ke depan ya. Jadi N kali A logaritma X. Nih ya, ini beberapa sifat penting. Kemudian jika Anda mendapatkan soal A logaritma X kok hasilnya itu misalkan C, maka itu X-nya itu artinya A pangkat C ya. Jadi A log X sama dengan C, maka X-nya adalah A pangkat C. Nah, di sini jika tidak tertulis, misalkan log Y sama dengan M begitu. Nah, jika tidak tertulis, bilangan pokoknya ini enggak tertulis, maka itu artinya Y-nya adalah 10 pangkat M ya. Jadi kalau tidak ada, ini artinya 10 ya. Jadi sekali lagi, jika tak tertulis, maka itu bernilai 10. Itu ilmu yang pertama tentang logaritma. Sekarang yang kedua, di soal UTBK, entah nanti Anda mau persiapan setis, Anda mau ke mana saja, ini ada hal penting. Salah satunya adalah tentang deret yang mengandung titik-titik ya. Misalkan 4 tambah 2 tambah 1 dan seterusnya. Nah, ada titik-titik begini. Nah, ini mengisyaratkan merupakan deret tak terhingga ya. Nah, S tak hingga dituliskan dengan A dibagi dengan 1 min R. A dibagi 1 min R. Siapa A-nya? A-nya ya berarti 4 nih ya, sebagai A-nya ya. Jadi 4 dibagi 1 min rasio. Siapa rasio? Yaitu suku yang kedua dibagi suku yang pertama. Maka menghasilkan setengah nih. Nah, sehingga didapatkan 4 dibagi dengan setengah. Maka akan menghasilkan nilai 8. Itu contoh kalau di dalam soal yang kaitannya dengan angka. Nah, sekarang kalau bisa juga bentuk begini. 1 ditambah dengan log 5 ya, ditambah dengan logaritma kuadrat 5 dan seterusnya. Nah, bentuk semacam ini juga merupakan barisan tak hingga ya. Maka S tak terhingganya akan dituliskan A-nya berarti ini adalah 1 ya. 1 dibagi 1 min rasio. Siapa rasionya? Rasionya suku yang kedua dibagi suku yang pertama. Berarti rasionya log 5. Nah, berarti ini merupakan bentuk S tak hingganya. Nah, ini dipahami. Sehingga pada saat kalian ketemu soal begini tidak akan terkejut, tidak akan kaget ya. Karena yang ini adalah sifat-sifat logaritma ini ya. Nah, ini sifat logaritma. Sifat logaritma yang mana? Ini bentuk penjumlahan, itu bentuk pengurangan ya. Maka yang atas ini saja itu sudah akan tertulis log 45 ya dikali 15 ya dibagi dengan, ini karena pengurangan, dibagi dengan 25. Itu sehingga kalian mendapatkan 45 dibagi, ini kalau sama-sama tak bagi 5 ya, maka ini tinggal 9, ini jadi 5 gitu kan. Ini kalau di 15 bagi 5 maka akan menghasilkan 3 ya. Ini menghasilkan 3. Jadi 9 dikali dengan 3 gitu ya. Jadi ini tadi 9, ini masih 5, 15 bagi 5 tinggal 3, berarti log 9 kali 3 menghasilkan nilai log
27 ya. 27 itu bisa ditulis 3 pangkat 3. Nah, sekarang bagaimana dengan 5 logaritma 125? Nah, ini punya makna logaritma karena 5 pangkat 1, 5 dipangkat dengan 3. Maka ini akan memberikan angka 3. Sehingga soal ini ya, ini dibagi dengan 3. Ini sama artinya kalau saya tuliskan jadi gini, 3 dikali dengan log 3. Nah, kalau saya bagi dengan 3, maka hilang. Maka yang depan ini saja itu bernilai log 3. Ya, jadi yang depan ini kalau ngitung logaritma, maka nilainya adalah log 3. Itu ya. Ini bernilai log 3. Nah, sekarang bagaimana yang belakang, yang tengah ya, suku yang tengah. Nih, kalau suku yang tengah berarti ingat tadi ini menghasilkan log 3. Sekarang kita tinggal tambah ini ya. Ini adalah n-1 ya. Dan ini merupakan barisan tak terhingga. Ini barisan tak terhingga. Dia punya nilai 1/1 min rasio. Rasionya yang ini ya. Maka rasionya adalah log 5. Sedangkan yang atas nilainya n-1 nih ya. Nilainya n-1. Sehingga kalau saya tuliskan yang bawah bentuknya ini, yang atas ini ya. Maka ini kalau saya sederhanakan, ulang lagi, ini sebagai pangkat bisa turun ya, berarti bisa n-1 dikali dengan log 5. Baik, kita lihat di sini ya. Ini tadi tulisannya adalah n-1 dibagi dengan 1/1 min log 5. Nah, ini boleh saya tulis menjadi tulisan ini n-1 saya kali dibalik 1 min log 5 ya, karena pecahan maka dibalik ya. Ini jadi persatuan begitu ya. Coba kita sederhanakan di sini. Ini kita dapatkan log 3 ditambah dengan yang ini nih n-1 dikali dengan 1 min log 5 ditambah dengan n-1 dikali dengan log 5. Yang sama siapa di sini? Kita lihat yang sama adalah n-1. Maka andai kata n-1 saya tulis lagi, ini ya, maka tak tulis n-1 begitu. Maka ini masuk 1 min log 5. Ini saya tambah dengan log 5. Nah, ya kan? Maka ini habis, tinggallah 1. Nih, jangan lupa ya. Ini ilmunya bagaimana nih? Coba tak ingatkan ya. Ini katakan A, ini katakan B min C. Ya, ini A min B min C, ini adalah A. Dan ini adalah C. Maka kalau yang sama itu adalah A, maka hanya keluar A, B min C, saya tambah dengan C. Nah, C-nya kan hilang ya, maka tinggal B saja. Maka jadi tinggal AB ya gitu ya, karena B-nya 1 ya, tinggal n-1 saja. Maka di sini maka akan didapatkan log 3 ditambah dengan n-1 saja. N-1. Jangan lupa bahwa di sini tadi tertulis log. Nah, ini log UN. Ini log UN. Nah, sekarang kalau itu log UN, nih saya lanjutkan di sebelah dalamnya ya. Saya tambahi materinya. Nah, jadi kalau log UN itu senilai dengan log 3, kemudian ditambah dengan n-1 begitu, nyederhananya gimana? Berarti ingat-ingat, log 3, bilangan pokok kalau tidak ditulis itu artinya 10. Loh, diingat-ingat itu. Kalau nggak ditulis 10. Berarti kalau ingin dibuat sama-sama 10, maka ini menjadi 10 log 10 pangkatnya n-1. Nah, begitu. Ini sifat logaritma keren ya. Sehingga ini 3, penjumlahan ini jadi perkalian lagi. Jadi dikali ya 10 pangkat n-1. Itu. Nah, ini juga boleh saya tulis hari ini. Log 3 dikali 10 pangkat n dibagi dengan 10. Itu juga boleh. Ini pun juga boleh saya tulis jadi gini. Log 3/10 artinya 0,3 ya.
dikali dengan 10 pangkat N. Nah, ini maksudnya UN. Nah, UN itu yang diinginkan di sini ini. Oh ya. Nih yang dimaksud hanya di sini ini. Oke, gitu ya, paham ya? Nih, jadi kalau begitu UN-nya, rumusnya adalah, sehingga kita dapat simpulkan UN-nya kita dapatkan 0,3 dikali 10 pangkat N. Nah, ini kita dapatkan rumusan dari UN-nya ya. Ini dikuasai. Jadi pertanyaan ini tadi terletak di jawaban yang A ya. Ini untuk konsep pembiasaan biar nanti Anda terlatih menggunakan konsep nalar ya. Ini. Nah, tapi bagaimana kalau besok misalkan dalam waktu yang diinginkan adalah waktunya yang sangat singkat ya. Ini kalau Anda ingin dalam waktu yang singkat, maka Anda bisa menggunakan konsep sederhana ya. Kalau pengen waktunya singkat, nggak mau ribet, nggak mau gini ya, kamu cukup ambil aja ya. Ini kamu ambil aja N-nya, diambil angka sesukanya saja. Misalkan saya ambil aja N-nya adalah 1 gitu ya. Nggak apa-apa, diambil aja N-nya 1. Udah diproses saja. Kalau N-nya 1, kamu tinggal masukkan ke sini saja. Jadi nggak perlu repot-repot ya. Nggak perlu repot-repot, berarti cukup tadi logaritma 45 jadi tinggal gini 45 ya. Dikali dengan 15 dibagi dengan 25 gitu aja, langsung cepet ya. Tadi jadi ini 5 logaritma 125 tadi nilainya kan sama dengan 3 ya. Ini tadi namanya 3 karena 5 pangkat 1, 5 pangkat 3 nilainya 3 bagi 1 jadi 3. Maka ini nilainya 3. Nah, tinggal ditambah. Kalau ini N-nya saya ganti 1 kurang 1 kan habis ya, berarti 0 ya. Di sini 1 kurang 1 habis berarti 0. 5 pangkat 0 1 berarti log 1 0. Maka Anda akan mendapatkan langsung logaritma. Ingat, ini tadi adalah senilai dengan logaritma 27 atau 3 di pangkat 3. Turun ke 3 berarti ini menjadi 3 logaritma 3 dibagi 3. Nah, coret. Nah, berarti Anda sudah dapatkan bahwa UN-nya itu 3. Karena di sini adalah log UN. Tentukan rumus UN berarti UN-nya sama dengan 3. Maka pada saat N diganti 1 akan memberikan nilai 3. UN-nya akan didapatkan nilai sama dengan 3. Itu ya. Nah, mana? Ya kita tinggal uji aja N-nya 1. Ya, kalau 1, oh berarti ini tak ambil 1, berarti 10. 0,3 kali 10 ya berarti 3. Ini 10 salah ya. Ini kalau tak ganti 1 jadi 30, ganti 1 banyak. Oh, berarti kamu akan jawab yang A. Jadi kurang dari 1 menit. Maka sekali lagi menggunakan konsep penalaran Anda bisa jawab kurang dari 1 menit. Maka banyak-banyak latihan terus. Ikuti terus channel ini dari sekarang sampai nanti kuliah Anda ikuti, karena saya akan bantu Anda untuk membahas soal-soal kalkulus di perguruan tingginya. Sukses selalu buat kalian semuanya.